Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi viral ya tentang ibu-ibu yang melakukan hubungan intim itu dengan anak berusia 5 tahun, kemudian videonya viral ya. Dan akhirnya oleh kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan Humas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya sebagai ahli pidana akan menyampaikan pendapat saya. Jadi begini, dua unsur penting di dalam sebuah peristiwa jahat atau peristiwa pidana atau kejahatan itu terdiri antara lain mens rea dan actus rei. Mens rea itu begini, pada saat dia menginginkan niat jahatnya itu kondisi psikisnya seperti apa gitu. Kemudian mens rea ini selalu berhubungan dengan actus rei. Kenapa? Actus rei itu berarti tanda atau bukti dia bersalah. Nah, oleh karenanya hukum pidana itu sudah membatasi mens rea dan actus rei ini dua hal yang saling berkaitan. Sebab nanti ada perbuatan pidana itu yang memiliki alasan pemaaf, makanya pidana itu diklasifikasi kesengajaan dan dan ketidaksengajaan ya, atau kita sering menyebutnya dolus dan culpa begitu. Nah, di dalam kasus ini saya sebagai ahli pidana mengimbau kepada masyarakat ya, dan juga kepada polisi. Yang pertama, kepada masyarakat saya imbau jangan terlalu banyak mensiarkan berita ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam berita yang Anda siarkan itu jangan menjudgment, jangan Anda menjadi hakim bahwa ibunya ini bersalah. Kalau saya sebagai ahli pidana mendasarkan pada mens rea dan actus rei, artinya kondisi psikis, ibu ini sesungguhnya korban loh. Dia itu korban, dia dijanjikan oleh seseorang lewat akun Facebook, dan ini banyak. Saya sebagai ahli pidana sering menerima pengaduan ada tokoh-tokoh penting yang ditipu seperti ini. Awalnya kan ibu ini diminta melakukan hubungan intim dengan suaminya, tapi mungkin suaminya di luar kota atau tidak ada di tempat, dan diiming-imingi 15 juta. Jadi sebenarnya ibu ini sama sekali, kalau kita bicara mens rea, niat jahat, niat berbuat jahat itu nggak ada, tidak ada, karena dia tidak punya gambaran bagaimana mungkin seorang ibu normal melakukan hubungan intim dengan seorang anak kecil, dan itu anak kandungnya, itu tidak mungkin begitu ya. Oleh karenanya saya meminta masyarakat jangan menghakimi ibu ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta ini polisi terlalu tergesa-gesa menetapkan tersangka. Kalau saya ibu ini juga korban, anak ini juga korban. Coba bayangkan ya, kalau ibu ini ditahan, siapa yang ngurusi anak ini? Sewaktu saya masih aktif sebagai advokat, Anda tentu tahu, saya pernah menangani perkara Lanjar Srianto, sampai kemudian kasus ini diangkat oleh Kick Andy. Saya diundang oleh Metro TV di acara Kick Andy sebagai narasumber Februari tahun 2010, dan pengadilan membebaskan. Kasusnya begini, saat itu ada seorang bapak namanya Lanjar memboncengkan anaknya namanya Wareh dan istrinya, lalu mengerem mendadak karena tiba-tiba ada mobil di depannya berhenti, dan jatuhlah istrinya dilindas mobil, suaminya jadikan tersangka. Ini kasusnya sama seperti ini kan, Pak Lanjar tidak punya niat menjatuhkan istrinya, kemudian ditabrak, dan belakangan ketahuan ternyata yang nabrak ini mobil polisi, meskipun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau kita bicara mens rea, ibu yang memvideokan adegan porno dengan anaknya ini, dia tidak punya niat jahat, dia ini ditipu, dia dikorban, dijanjikan 15 juta, dan hingga hari ini dia tidak pernah menemukan 15 juta. Oleh karenanya tugas polisi itu justru menelusuri akun-akun fake seperti ini. Ini banyak ini, jangan cuma akun teroris saja yang kalian kejar. Orang-orang korban penipuan, apalagi porno seperti ini, harus dilindungi. Kemudian kalau kita bicara actus rei, di mana rasa bersalahnya? Dia menyesal, saya yakin, karena ternyata dia korban penipuan. Jadi tidak selayaknya ibu yang merekam dua video yang merekam adegan dengan anaknya itu layak ditersangkakan, apalagi ditahan. Tugas polisi melindungi, sebab masyarakat nanti akan kecewa bagaimana anak kecil itu kehilangan bapak, kehilangan ibu setelah ibunya ditahan.
Jadi ini nggak bijak. Hukum itu bukan seperti itu. Hukum itu bukan seperti orang membuat borgol harus dipasang. Tidak. Hukum itu ada yang namanya restoratif justice. Ibu ini korban dari sebuah sindikat, dan tugas polisi lah ya yang men-tracking, mencari sampai ketemu. Jangan sampai mengorbankan korban baru lagi. Jadi lebih bagus membebaskan satu orang yang bersalah, 1000 orang yang bersalah, daripada menahan satu orang yang bersalah. Sekali lagi, ibu ini tidak bersalah di dalam proses hukumnya, baik mens rea maupun actus rei. Dia di bawah sadar, karena dia orang miskin, mau dapat 15 juta, siapa yang nggak mau? Dia nganggapnya saat itu, kecil lah, itu anak saya, nggak ada yang lihat kok. Tapi kan dia tidak ngerti kalau itu ternyata sebuah jebakan. Jadi ini korban dan tidak bijak. Mudah-mudahan setelah mendengar ini masyarakat merubah cara pandang, cara berpikirnya, sikapnya, dan polisi mengambil masalah ini dengan cara mengeluarkan ibu itu dari tahanan, karena anaknya kan jadi korban, sudah malu dan sebagainya, ibunya ditahan lagi. Berpikirlah sebagai orang waras, berpikirlah sebagai orang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.